Dan di tengah masyarakat Quraisy itu dijadikan sebagai tokoh rujukan. Jadi zaman jahiliyah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, orang ini dijadikan tempat rujukan. Jadi kalau ada yang ribut berselisih, dia anda mereka. Ada orang punya masalah besar, minta nasihatnya ke dia. Tokoh dihormatin. Nah, jadi dia dianggap sebagai seorang yang arif dan bijaksana. Maka dijulukilah oleh masyarakat dengan julukan yang bagus. Julukannya adalah Abul Hakam. Julukannya Abul Hakam. Hakam itu artinya arif, bijaksana, berilmu. Tapi kemudian pada saat Nabi diangkat menjadi Rasul, Allah mengutus nabinya Sayyiduna Muhammad SAW sebagai Rasul. Justru orang ini yang paling keras kepala, nggak mau ikut Nabi ya. Orang ini paling keras kepala, sok pinter, sok ngedebat Nabi, pakai dalil akal, logika, segala macam, saudara, dan paling usil sama Nabi, saudara. Nah, jadi berapa kali diajak didakwakan, nggak sadar-sadar. Akhirnya apa? Yang tadinya disebut Abul Hakam itu kan berarti bapaknya yang cerdas, yang arif, bijaksana, diganti, saudara, jadi Abu Jahal. Julukannya diganti jadi Abu Jahal. Dan seluruh umat Islam ketika itu kalau nyebut nama orang ini Abu Jahal. Subhanallah, saudara. Kenapa? Ini namanya perang terminologi. Jangan disebut Abul Hakam. Kalau orang pintar, orang cerdas, terima dakwah Nabi. Kalau orang pintar, orang cerdas, paham dong kalau ini Nabi asli, bukan Nabi palsu. Orang pintar, orang cerdas mestinya bisa bedain dong. Mana yang ngaku-ngaku Nabi, mana Nabi yang betul-betul utusan Allah. Ternyata dia nggak bisa bedain, ternyata keras kepala, malah ngelawan sama Nabi. Oh, ini bukan Abul Hakam, ini bukan bapaknya orang pintar, ini bapaknya orang bodoh. Makanya dijulukin Abu Jahal. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi begitu dijulukin Abu Jahal, seluruh umat Islam menjauh dari orang ini. Oh, jangan dideketin, itu bahaya itu. Penyakit bodohnya bisa nular ya, kok. Nah, kira-kira jelas gak? Nah, jadi kalau tadi saya minta kepada Anda untuk jangan memberikan istilah-istilah yang bagus buat kejahatan ya, kawan. Itu intinya. Itu intinya. Nah, jadi kalau ada koruptor, saudara, ini kadang-kadang istilah koruptor nggak bikin orang jerah. Bahkan begitu ditangkap rame-rame foto pakai action lagi, saudara. Rame-rame pakai baju oranye, saudara, dari pengadilan action pada senyum. Nggak ada beban dia difoto sebagai koruptor. Berarti apa? Berarti kalimat koruptor nggak bikin mereka jerah. Cari kalimat yang bikin mereka jerah. Umpamanya rampok uang rakyat, rampok negara, begal ekonomi. Nah, itu kalau dikasih istilah-istilah yang begitu, nanti orang jerah, orang malu, saudara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, begitu juga soal pelacur tadi, saudara. Ya, kewajiban kita ulama berdakwah agar mereka sadar. Betul, kewajiban kita ini menyampaikan nasihat yang santun, yang lembut, agar mereka tertarik meninggalkan pekerjaan busuknya. Betul, itu betul, saudara. Kita tidak salahkan. Tapi ada momen-momen tertentu yang tetap mereka itu harus diberikan julukan jangan yang bagus. Kalau dikasih julukan kupu-kupu malam, bidadari kegelapan, pekerja seks komersil, saudara, nanti nggak kapok. Nanti mereka anggap itu pekerjaan mulia. Nanti kalau dia dianggap pekerjaan mulia, akhirnya apa? Saudara, orang nggak anggap lagi itu sebagai satu kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi maksud saya jangan lagi ulama lah, jangan lagi ustadz, jangan lagi habib, capek. Jangan lagi saya nih yang teriak kabo, lonte, hostes, pelacur, saudara. Bukan, saya nggak ingin Anda ikut teriak begitu. Cuman saya inginkan istilah ini jangan hilang dari tengah-tengah kita. Jangan, istilah ini kita jaga, kita berikan kepada orang yang memang berhak disebut dengan sebutan tadi. Tapi hati-hati, kalau ada perempuan baik-baik Anda katain hostes pelacur, haram, dosa besar. Nah, jadi jangan juga sembarangan menggunakan istilah. Kalau pelacur silakan katakan ini pelacur, cabuk, hostes, atau ada bahasa-bahasa daerah yang kasar, saudara. Kasih biar masyarakat gunakan itu istilah, saudara. Nah, kalau saya mestinya udah nggak boleh gunakan lagi cabuk, hostes di atas mimbar, saudara. Udah cukup
Tapi masyarakat nih jangan sampai nanti kiainya udah nggak sebut, ulamanya udah nggak sebut, itu kalimat hilang penggunaannya di tengah masyarakat. Padahal kalimat-kalimat tadi fungsi dan gunanya untuk membuat si pelaku jera dan untuk mengajarkan masyarakat agar menjauhi perbuatan tersebut, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi saya pikir kadang-kadang ini para ustadz, para dai KP, umat diajarin berkali-kali tetap aja pakai yang halus-halus saja, saudara. Jangan, karena mereka pun orang-orang jahat menjuluki ulama-ulama kita dengan julukan yang jelek-jelek ya, Pak. Ulama kita disebut teroris, disebut ekstremis, disebut radikalis, istilah-istilah yang nggak bagus, saudara. Istilah-istilah yang jelek, pemecah belah bangsa, saudara, intoleran. Coba kita lihat, seenaknya mereka memberikan gelar kepada para ulama kita yang berdakwah dengan gelar-gelar yang jelek, yang nggak enak didengar, saudara. Mestinya kita yang memberikan gelar kepada para penjahat dengan gelar yang jelek, yang gak enak didengar oleh telinga, saudara. Supaya apa? Supaya yang belum jahat nggak jadi jahat, yang jadi jahat kapok jera kembali untuk ke jalan Allah. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jadi jangan kaget kalau ada orang kerjaannya ngebohong, bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, tiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu, nggak apa-apa, kasih gelar si raja bohong, nggak apa-apa, saudara, nggak apa-apa. Dalam agama boleh. Kenapa? Karena dinasehatin udah nggak bisa, diingetin udah nggak bisa, dikasih berbagai macam nasihat udah nggak bisa, tetap bohong, saudara, terus menerus bohong. Kasih nama, saudara, si raja bohong, si tukang bohong, kasih nama, saudara, biang kebohongan, nggak apa-apa. Nah, jangan orang udah bohong berkali-kali dikasih gelar seperti Abu Bakar Siddiq, dikasih gelar ini seperti Umar ibn Khattab, dikasih gelar lagi ini seperti Utsman ibn Affan, dikasih gelar lagi ini seperti Ali ibn Abi Thalib. Belakangan dari luar negeri yang nggak tahu apa-apa kasih gelar, saudara, gelar apa? Gelar Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang mendamaikan dunia, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saya cuma takut, khawatir kalau pelacur disebut pekerja seks komersial, besok istri kita disebut pekerja seks non komersial. Bedanya yang istri kita melayani seks kita tanpa dibayar, non komersil, mereka pakai dibayar. Ini bahaya, saudara. Istri kita bukan pekerja seks, bukan. Istri kita adalah ratu rumah tangga kita, pendamping kita, saudara. Jadi kalau ada pekerja seks komersil, nanti ada pekerja seks non komersil. Hati-hati, itu satu. Yang lebih saya takut lagi, kalau pelacur itu disebut sebagai PSK, pekerja seks komersial, nanti akhirnya dianggap sebagai profesi resmi. Kalau resmi dianggap profesi pekerjaan, maka otomatis akan dimasukkan, dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan. Itu bahaya. Kalau sampai dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan, maka para kiai, para ustadz, para habib di mana saja kalau sebut pelacuran itu haram, Anda dianggap menghalangi suatu profesi pekerjaan, Anda bisa dituntut, dipidana, dan Anda bisa dipenjara beberapa tahun karenanya. Na'udzubillah min dalik. Maka itu kita lurusin, istilah-istilah begitu kita lurusin. Jangan mau kiai-kiai kita disebut teroris, radikalis, ekstremis. Jangan. Kita kasih ulama-ulama kita gelar-gelar yang bagus, saudara. Dulu para ulama itu saling memberi gelar satu sama lainnya. Ada yang diberi gelar apa? Samsuddin, saudara. Ada yang diberi gelar Syihabuddin, saudara. Ada yang diberi gelar Qutbuddin. Ada lagi yang diberi gelar Komaruddin. Ada lagi yang diberi gelar Sultanul Ulama. Ada lagi yang diberi gelar umpamanya Al-Fakhama atau Al-Alimul Allama atau disebut Al-Ustadzul Fadil. Hormati ulama-ulama kita, saudara. Kasih gelar kepada mereka yang bagus-bagus. Jangan mau mengikuti perang terminologi dengan gelar-gelar yang diproduk oleh orang-orang yang anti kepada agama. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, sebagai penutup satu lagi, saudara. Nah, kalaupun perang terminologi kita kalah, akhirnya istilah mereka yang menyebar kemana-mana, istilah kita nggak dipakai, tetap saja kita harus melakukan perlawanan dalam bentuk jangan pernah menurunkan semangat juang kita dengan gelar jelek apapun, saudara. Nah, saya jadi teringat syair Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, saudara.
Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, saudara, pernah didatangi sama muridnya, ditanya, "Tuan guru, ini bagaimana? Anda nih banyak difitnah orang. Si fulan mengatakan Anda begini, si fulan mengatakan Anda begini, si fulan pokoknya udah jelek udah." Imam Syafi'i, saudara, diceritain udah orang difitnah habis-habisan. Apa jawab Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menjawab, "Ma salimallahu min sabbil bariyah wa nabiyul huda." Allah saja yang maha suci, maha agung, tidak luput dari hinaan hambanya. Wa nabiyul huda, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, jadi apa? Allah itu kata Imam Syafi'i, saudara, Allah aja yang maha suci, maha agung, enggak luput dari caci maki, dari hinaan. Begitu Nabiyul huda. Qad qila annahu kahana. Bahkan Nabi itu difitnah tukang sihir, saudara. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau Allah saja yang maha suci, maha agung, enggak luput dari hinaan, dari fitnah. Allah difitnah apa? Allah difitnah katanya punya anak, saudara. Saya mau tanya, Anda nih manusia dulu nih, saya tanya. Anda tidak punya istri, tapi Anda dituduh punya anak. Berarti dituduh apa itu? Berarti Anda dituduh apa? Dituduh berzina. Anda nih nggak punya istri, dituduh punya anak, berarti Anda dituduh berzina. Saudara, hati-hati. Ini Allah zat yang maha agung, yang nggak punya istri, difitnah punya anak, itu hinaan bagi Allah, ya. Hinaan bagi Allah. Allah dituduh, kalau Allah dituduh punya anak, saudara, itu fitnah bagi Allah. Padahal Allah tidak beristri dan Allah tidak melahirkan, juga Allah tidak dilahirkan, Allah tidak punya keturunan, Allah maha suci, maha agung. Betul? Nah, jadi Imam Syafi'i bilang Allah aja yang maha suci difitnah punya anak, Nabi aja yang begitu mulia difitnah tukang sihir, wa kaifa ana, bagaimana saya? Lihat tuh jawabannya Imam Syafi'i, coba lihat apa jawabannya. Nah, Allah aja difitnah, Nabi aja difitnah, apalagi saya yang banyak kekurangan, apalagi saya yang banyak celah, apalagi saya yang banyak celah untuk difitnah orang. Dengan mudah orang mencaci maki saya. Artinya Imam Syafi'i nggak peduli tuh semua cacian, ya kawan. Tetap beliau berjuang, tetap beliau menyampaikan yang hak. Alhamdulillah. Ada syair lain lagi dari Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Dulu Imam Syafi'i cintanya kepada Ahlul Bait Nabi luar biasa, saudara. Imam Syafi'i itu cinta kepada keluarga Nabi luar biasa, dan itu beliau tuangkan dalam syair-syairnya. Beliau tuangkan bagaimana cinta Imam Syafi'i kepada istri-istri Nabi, bagaimana cintanya kepada putri-putri Nabi, bagaimana cintanya kepada keluarga Nabi. Akhirnya Imam Syafi'i dituduh sebagai Syiah Rafidhah, dituduh sebagai kelompok golongan sesat. Wah, ini Syiah Rafidhah nih Imam Syafi'i ini Syiah Rafidhah nih, dia puji-puji keluarga Nabi terus. Nah, sampai Imam Syafi'i ditangkap, diborgol, diseret. Karena itu tadi dituduh sebagai kelompok aliran sesat, saudara, yang mengkultuskan keluarga Nabi. Akhirnya dijawab oleh Imam Syafi'i dalam suatu syair, saudara. Apa kata Imam Syafi'i? "Lau kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadits tsaqalani annani rafidhi." Apa kata Imam Syafi'i? Andai kata cinta kepada keluarga Nabi itu disebut kesesatan, disebut Syiah Rafidhah, falyashhadits tsaqalani, maka hei jin dan manusia, persaksikanlah oleh kamu semua annani rafidhi, bahwa aku Syiah Rafidhah sesat. Mau apa? Subhanallah. Padahal Imam Syafi'i bukan Syiah, Imam Syafi'i bukan Rafidhah, Imam Syafi'i bukan sesat. Cuma Imam Syafi'i menunjukin cinta keluarga Nabi itu wajib walaupun dituduh sesat.